Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dalam sejarah perjalanan Abu Nawas, ternyata ia pernah bekerja di toko pakaian milik saudagar kaya. Kala itu, kondisi ekonominya sedang terpuruk. Ia sama sekali tidak punya uang untuk membeli makanan. Apalagi waktu itu, Baginda sudah lama tak memanggil dirinya. Sudah barang tentu, ia tak lagi mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang. Sebenarnya, ia bisa saja menemui Baginda Raja untuk meminta hadiah. Karena sebelumnya, Baginda Raja pernah mengatakan, kalau Abu Nawas butuh apa-apa, langsung saja minta padanya, tak perlu sungkan-sungkan ataupun malu. Tapi itu bukanlah sifat Abu Nawas. Ia pantang meminta atau menerima hadiah tanpa bekerja. Meskipun pekerjaan yang ia lakukan hanya menghibur Baginda Raja. Menurutnya itu lebih mulia daripada meminta. Akibat kondisi ekonominya yang serba kekurangan inilah, sang istri pun selalu mengomel tiap hari. Sampai kapan kita terus begini? Untuk makan saja susah. Kalau kamu tidak mau meminta hadiah pada Baginda Raja, cari kerja sana, biar dapat uang untuk beli makanan, ucap istrinya sewot. Karena tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas pun menjawab, Iya, saya akan cari kerja. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Saat berjalan menuju pasar, ia tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya. Hai Abu Nawas, kamu mau kemana? Kenapa kamu terlihat cemberut? Tanya sahabatnya. Saya mau cari pekerjaan. Di rumah istriku ngomel-ngomel terus, minta dibelikan istana, jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu, sahabatnya langsung tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kamu masih saja lucu seperti dulu. Tapi serius kamu mau cari pekerjaan? Tanya sahabatnya memastikan. Iya, aku serius. Memangnya ada lowongan kerja? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ada sih, di toko pakaian milik saudagar kaya. Tapi banyak yang tidak betah kerja di situ. Katanya sih saudagar tersebut sangat pelit, jawab sahabatnya. Tidak apalah, yang penting saya bisa bekerja dan mendapatkan upah, balas Abu Nawas. Kemudian sahabatnya mengantarkan Abu Nawas ke toko pakaian milik saudagar kaya. Singkat cerita, Abu Nawas diterima kerja di toko tersebut. Hari pertama kerja, Abu Nawas merapikan baju-baju dagangan supaya terlihat menarik bagi calon pembeli yang datang. Di toko tempat ia bekerja, Abu Nawas penasaran dengan gentong kecil yang berada di atas meja majikannya. Sesekali Abu Nawas melirik ke arah gentong tersebut. Melihat gelagat Abu Nawas yang mencurigakan, saudagar kaya itu berkata, Hei Abu Nawas, kenapa kamu selalu melihat gentong ini? Kamu tahu tidak, gentong ini isinya racun. Jangan coba-coba untuk meminumnya, nanti kamu bisa mati, kata sang majikan memperingatkan. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, ketika sang majikan pergi, gentong itu ikut dibawa serta. Setelah menjelang siang, Abu Nawas disuruh beristirahat sebentar. Akan tetapi, ia sama sekali tidak diberi makan. Bahkan air putih pun tidak dikasih. Pantesan banyak yang tidak betah kerja di sini, ucap Abu Nawas dalam hati. Sore harinya, Abu Nawas pun pamit pulang dan meminta upah kepada sang majikan. Ini upahmu, kata sang majikan sembari memberikan uangnya. Kenapa upahnya sedikit sekali? Ini tidak sebanding dengan pekerjaanku, protes Abu Nawas. Kalau kamu keberatan, silahkan berhenti kerja, balas sang majikan. Karena saat itu Abu Nawas sedang butuh pekerjaan, meskipun upahnya sangat sedikit, terpaksa harus ia jalani. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali berangkat kerja. Seperti biasa, ia merapikan baju-baju dagangan supaya terlihat menarik.
Setelah waktu siang tiba, majikannya masih belum juga datang ke toko. Padahal ini sudah waktunya bagi Abu Nawas untuk beristirahat sebentar. Rasa lapar pun mulai menghinggap. Sebenarnya ia ingin pergi keluar untuk beli makanan, tapi Abu Nawas khawatir karena bila ia meninggalkan tokonya akan ada maling yang masuk. Tidak berapa lama datang seorang pembeli. Orang tersebut memilih baju yang disukai, lalu membayar sesuai dengan harganya. Orang tersebut lalu pergi meninggalkan toko. Ketika Abu Nawas hendak menaruh uang di meja majikannya, ia melihat gentong kecil yang sempat membuatnya penasaran. Rupanya kemarin sang majikan lupa membawa pulang gentong tersebut. Karena penasaran, Abu Nawas segera membukanya. Dan ternyata gentong itu bukan berisi racun seperti yang dikatakan sang majikan, melainkan berisi madu yang sangat manis. Seketika muncul ide usil Abu Nawas untuk mengerjai sang majikan yang pelit. Uang hasil melayani baju tadi langsung ia gunakan membeli roti. Lantas ia memakan roti tersebut dengan diolesi madu milik majikannya. Tidak tanggung-tanggung, Abu Nawas menghabiskan semua madu yang ada di dalam gentong itu. "Alhamdulillah, perutku sekarang sudah kenyang," ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian, sang majikan datang ke toko. Bukannya menyuruh Abu Nawas istirahat, ia malah meneliti satu persatu baju dagangannya. Sang majikan pun tersadar kalau baju dagangannya kurang satu. Ia juga dikejutkan gentong madu miliknya sudah terbuka dalam keadaan kosong. "Abu Nawas, apa yang terjadi? Kenapa bajunya kurang satu dan isi gentongnya juga kosong?" tanya sang majikan penuh emosi. Dengan ekspresi seperti orang sekarat, Abu Nawas menjawab, "Tadi ada maling masuk dan mencuri baju, Tuan. Aku sudah sempat mengejarnya, tapi si maling keburu menghilang. Karena aku takut dimarahi Tuan, terpaksa aku memilih untuk bunuh diri. Aku meminum racun yang ada di dalam gentong. Lihatlah keadaanku, Tuan. Aku terlihat sekarat." Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat sang majikan semakin emosi. "Mana ada makan madu jadi sekarat? Kamu mempermainkan saya ya?" ucap sang majikan sangat sewot. "Benarkah itu, Tuan? Tapi kemarin Tuan bilang gentong itu isinya racun. Ternyata isinya madu ya, Tuan. Berarti saya gagal bunuh diri dong, Tuan," balas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura sekarat. Sekarang juga kamu saya pecat," hardik sang majikan. Abu Nawas lalu meninggalkan toko tersebut dan tidak mau lagi bekerja di tempat itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Bukankah tempo hari aku sudah memberitahumu?" balas istrinya. "Oh iya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Saking asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya.
Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku, ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. Dia mencoba mengelabuiku, pikir Abu Nawas. Ia pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak. "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah, suamiku selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Dasar kau gila. Kamu membangunkan orang-orang dari tidur hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras. "Tolong, tolong. Suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong, selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas," kata para tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung, akan tetapi menjelang akhir kehidupannya dia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun, kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya dulu. Diceritakan Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol kesana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu," usul kawan lainnya.
"Iya, saya setuju. Dagingnya pasti lezat dan enak," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambing saya tidak begitu gemuk, belum terlalu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. "Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. "Nah, begitu dong Abu Nawas, kamu memang sahabat sejati," sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya mereka. "Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Sebagai gantinya aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang?" ucap mereka sewot. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju. Karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Kisah selanjutnya. Diceritakan Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu. Anggap saja sebagai hadiah dariku." Mendengar itu, Abu Jahil pun tertawa. "Ngapain aku harus memiliki keledai? Aku hanya mengambilnya ketika perlu. Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya," balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Saking pelitnya, ia bahkan tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Ia pun lalu meminta nasihat dari Abu Nawas. "Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakhilmu. Insya Allah penyakitnya bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu, saya bernazar, kalau saya sembuh, saya akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, akhirnya Abu Jahil sembuh dari penyakitnya.
Ia pun kemudian menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan saya berniat akan melaksanakan nazarku. Mari Abu Nawas, kita undang kawan-kawan kita untuk makan-makan di rumahku," ajak Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil mengelilingi seluruh pelosok kampung untuk mengundang kawan-kawannya. Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang, sebab mereka tahu Abu Jahil orangnya sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktirnya makan. "Kenapa kau begitu yakin, Abu Nawas? Kamu kan tahu sendiri, dia pelitnya minta ampun," tanya salah satu dari mereka. "Karena ini adalah nazar yang dia ucapkan sewaktu sakit," jawab Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan. Ada ayam kalkun, ada daging sapi, dan masakan daging puyuh kesukaan Abu Nawas. Mereka lalu dipersilahkan masuk oleh pelayannya Abu Jahil dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. "Kamu benar Abu Nawas, ternyata Abu Jahil sudah berubah," celetuk salah satu kawannya. Abu Nawas sepertinya sudah tidak sabar ingin segera menyantap hidangan di depannya. Namun si pelayan mengatakan supaya menunggu kedatangan Abu Jahil. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil. Ia segera duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika Abu Jahil mencicipi masakan daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kamu bodoh ya? Kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi ayam kalkun. Ia pun kembali berteriak, "Hai pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap? Rasanya kan jadi tidak enak. Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya. Satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa karena dipermainkan oleh Abu Jahil. "Oh, jadi begini caramu Abu Jahil," pikir Abu Nawas. Kini yang di meja tinggal tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh, di mana itu adalah makanan kesukaan Abu Nawas. Ketika Abu Jahil hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu, daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak? Saya khawatir mengandung racun." Mendengar itu Abu Jahil jadi merinding. "Masa sih Abu Nawas, kamu jangan mengada-ada," ucap Abu Jahil. "Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil jadi ragu untuk mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas untuk melakukannya. "Coba Abu Nawas, aku ingin lihat apakah perkataanmu benar. Coba kau makan daging puyuh itu," pinta Abu Jahil. "Baik, aku akan membuktikannya," timpal Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengajak kawan-kawannya untuk bersama menyantap hidangan daging burung puyuh. Tidak terasa masakan daging puyuh di meja sudah habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melongo melihat itu. "Hei Abu Nawas, kau bilang daging puyuhnya bergerak-gerak. Mana buktinya? Kamu membohongiku ya?" kata Abu Jahil emosi. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku. Bukankah dia bergerak-gerak saat aku kunyah?" balas Abu Nawas sambil menunjukkan mulutnya. "Kalau itu sih semua makanan juga bergerak-gerak saat dikunyah. Yang aku maksud, tadi kau bilang daging burung puyuhnya bisa bergerak sendiri," tanya Abu Jahil penasaran. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa Abu Jahil? Aku kan tadi bilang
Daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak, ujar Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawan pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok." Mereka pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuni dia. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani," ucap mereka. "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya," jawab mereka sembari menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan. Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan pergi berdagang ke luar kota dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuman mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, saya setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk istirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar Abu Nawas, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi, Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak si saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran juga, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga Abu Nawas," balas saudagar tersebut. Setelah mereka selesai makan dan istirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun, dikala mereka sedang asik, tiba-tiba muncul seekor macan.
Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu, selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, sabar, begini caranya." Secepat kilat Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Hal itu menarik perhatian si macan. Si macan pun segera mengejar Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar dan keledainya pun selamat dari ancaman binatang buas. Setelah dirasa macan sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas masih terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia berlari melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut malah diserang duluan oleh macan. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi. Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup nafasnya dalam-dalam. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa selamat." Tak lama kemudian, kawan-kawannya datang menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari, seakan asik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat, bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi tupai. Melihat itu istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," sergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas, jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung. "Aku akan melihatnya sebentar, lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat.
Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Ya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda?" ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali, aku setuju Abu Nawas. Dengan begitu, kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum." "Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Kisah selanjutnya. Tokoh ulama sufi yang juga jenaka ini seringkali melontarkan perkataan yang membuat lawan bicaranya tertawa. Bahkan ketika dirinya diejek pun, ia tak membalas dengan ejekan, melainkan dengan candaan yang justru membuat orang yang mengejeknya menjadi malu sendiri akibat ucapannya. Pernah suatu kali saat Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya, ia kedatangan tamu yang tak lain adalah sahabat lamanya. "Assalamualaikum Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sapa sahabatnya. Abu Nawas terkejut dengan kedatangan sahabatnya itu. Pasalnya sudah bertahun-tahun ia tak berjumpa. "Alhamdulillah kawan, saya sehat-sehat saja. Lama sudah kita tak bertemu," balas Abu Nawas. Dengan penuh kehangatan Abu Nawas menyambutnya. Ia pun lalu mengajak sahabatnya duduk di teras rumahnya. Mereka berdua ngobrol kesana kemari saling melepaskan rindu. "Wah, kamu hebat sekarang, sudah jadi saudagar kaya," puji Abu Nawas di sela-sela obrolannya. "Alhamdulillah Abu Nawas, itu semua berkat pertolongan Allah atas kerja kerasku selama ini," balas sahabatnya. Tidak berselang lama,
angin bertiup agak kencang. Bersamaan dengan itu, sahabatnya dikejutkan oleh suara atap rumah Abu Nawas yang bergoyang. "Atap teras rumahmu sudah tua, Abu Nawas. Ini sangat berbahaya, harus cepat diganti. Kalau kamu tidak punya uang untuk memperbaikinya, aku akan memberimu uang." Namun Abu Nawas menolaknya. Malah ia beralasan dengan jawaban yang tak masuk akal. "Kamu jangan salah sangka, bunyi reot tersebut bukan karena atapnya sudah tua," balas Abu Nawas. Sejenak sahabatnya mengernyitkan dahi. "Lalu bunyi reot itu karena apa?" tanya sahabatnya heran. "Dia sedang bertasbih kepada Allah," jawab Abu Nawas enteng. "Ah, masa sih? Mana ada atap bisa bertasbih?" tanya sahabatnya tidak percaya. "Apakah kamu lupa dengan firman Allah? Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, termasuk dengan tasbihnya atap teras rumahku ini," kata Abu Nawas menjelaskan. Sahabat Abu Nawas terpana mendengar penjelasan tersebut. Ia sangat kagum dengan kepandaian ilmu agama yang dimiliki oleh Abu Nawas. "Oh, begitu ya Abu Nawas," balas sahabatnya. Mereka lalu kembali asik ngobrol berdua. Tidak lama kemudian, angin kembali berhembus, dan kali ini hembusannya lebih kencang dari yang pertama. Hal ini membuat atap teras rumah Abu Nawas kembali bergoyang. Karena hembusan angin yang datang bertambah besar, atap tersebut semakin bergoyang keras dan sepertinya akan roboh. Seketika itu Abu Nawas langsung melompat dan berlari menjauh. Sementara sahabatnya masih duduk tenang di bawahnya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu berlari ketakutan? Bukankah katanya atap teras rumahmu sedang bertasbih?" tanya sahabatnya. Abu Nawas yang khawatir dengan sahabatnya segera berteriak, "Hei kawan, cepat pergi dari situ, kamu bisa tertimpa atap rumahku." Sahabatnya itu segera berlari ke arah Abu Nawas. "Kau bilang katanya atap tersebut sedang bertasbih. Ternyata itu hanya alasanmu saja, Abu Nawas," ucap sahabatnya. "Hei kawan, dengar ya, apa yang saya katakan itu benar. Saya hanya khawatir bila atap teras rumahku semakin khusyuk bertasbih, dia akan langsung bersujud ke tanah," timbal Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, apa yang diprediksi Abu Nawas jadi kenyataan. Atap teras rumahnya langsung roboh dan jatuh ke tanah. "Tuh kan, betul apa kata saya," celetuk Abu Nawas. Spontan sahabatnya itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, dari dulu kamu memang selalu menghibur. Itulah kenapa aku selalu kangen sama kamu." "Oh iya Abu Nawas, ini aku ada uang untuk kamu. Perbaikilah atap rumahmu yang sudah rusak," ucap sahabatnya. Dengan senang hati Abu Nawas menerima uang pemberian sahabat lamanya itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangganya ini bernama Abu Jahil. Dia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya. Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas.
entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas, bujuk sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya, usul Abu Jahil. Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran. Kita kerjain Abu Nawas setiap hari, jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus yang menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba ia diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. Kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil, kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai. Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku, teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja, ujar salah satu tetangganya. Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat padaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya? Ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain, pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijualnya rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan oleh orang lain. Rencanaku ternyata berhasil, kata Abu Jahil kegirangan. Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita? Tanya sang istri. Itu soal gampang. Kita turuti saja berapa harga permintaannya. Nanti kita tambahi, ujar Abu Jahil. Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaf padanya dan tampakkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya padamu, saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. Tunggu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahil pura-pura sedih. Bila engkau berkenan, jualah rumahmu kepadaku. Aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil, ujar Abu Nawas. Katakan padaku Abu Nawas,
berapa harga yang kau minta? Aku akan menambahinya, balas Abu Jahil. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Utarakan saja padaku, apa syaratnya? Tanya Abu Jahil. Di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga, dan aku tidak akan memindahkannya apalagi sampai menjualnya, karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkannya dari warisan kakekku. Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar, Abu Nawas? Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata, ya benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah, asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. Tidak masalah, Abu Nawas. Kapanpun kau mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu, di mana kau tancapkan paku tersebut? Tanya Abu Jahil. Paku tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktunya sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk menengok paku wasiatnya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama mereka. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya. Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Hai Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak ada satupun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.